Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa FH Unima semester 6 ya. Pada kesempatan kali ini, pertama saya sampaikan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Jika saya ada salah, mohon untuk dimaafkan, baik itu tutur kata maupun perbuatan teman-teman semua. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengantar hak kekayaan intelektual sebagai lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya yang membahas mengenai kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Baik teman-teman, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, materi ini disampaikan oleh saya dan Pak Fadil, tapi Pak Fadil nanti akan lebih khusus pada setelah selesai tengah semester gitu ya teman-teman semua. Teman-teman, apa capaian ini? Yaitu teman-teman mampu untuk menjelaskan filosofi dan sejarah kekayaan intelektual sebagai bagian dari hukum benda, serta memahami konsep dari mendasarinya. Dan kemudian teman-teman mampu untuk mengklasifikasikan ruang lingkup hak kekayaan intelektual antara hak cipta dan hak kekayaan industri berdasarkan berbagai rezim di dalamnya. Teman-teman, apa itu hak kekayaan intelektual? Jadi hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi dua kata, yaitu hak dan kekayaan intelektual. Jadi kalau kita bicara hak, maka di dalamnya ada sesuatu yang bisa untuk ditegakkan gitu ya. Kalau Anda belajar hak itu di semester 2. Kemudian ada kekayaan intelektual yang berasal dari hasil olah pikir manusia. Nah, teman-teman, hak kekayaan intelektual itu melindungi kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai, ekonomi, dan moral, serta memberikan penghargaan atas upaya intelektual. Jadi, ketika kita itu sudah memiliki sebuah kreasi dan itu diwujudkan dalam bentuk yang konkret atau bentuk yang nyata, maka secara hukum ya negara dapat memberikan perlindungan berupa hak gitu ya teman-teman. Dan ketika kita bicara hak, maka di dalamnya ada sesuatu yang dapat ditegakkan gitu teman-teman. Nah teman-teman, kemudian ada koneksi pasar dan hukum, di mana hak kekayaan intelektual itu menghubungkan inovasi dan kreativitas dengan mekanisme pasar melalui pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau inventor. Dan hak kekayaan intelektual ini memiliki fungsi menjadi alat hukum untuk mendorong investasi, ya, adanya research and development, ya, jadi riset dan pengembangan, kemudian kreativitas, ya, dan memastikan persaingan usaha yang adil. Jadi teman-teman ada tiga fungsi dari hak kekayaan intelektual, gitu ya. Pertama, ketika kita bicara hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi dua kata, hak dan kekayaan intelektual, ya teman-teman. Hak itu adalah sesuatu yang dapat ditegakkan, kemudian kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir manusia, dan negara memiliki peran untuk melindungi hasil-hasil kreasinya dengan memberikan hak gitu ya teman-teman. Baik, kemudian bagaimana perspektif WIPO tentang hak kekayaan intelektual, ya. Jika kita bicara hak kekayaan intelektual, ya, HKI itu mencakup penemuan, mencakup karya sastra dan seni, kemudian simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Ya, sebetulnya
intinya adalah cakupan terkait dengan kreasi dari manusia gitu ya. Kemudian hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi dua rezim utama ya, yaitu hak cipta dan hak terkait ya, serta hak kekayaan industri atau industrial property. Jadi ada dua ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual, teman-teman. Yang pertama adalah hak cipta dan hak terkait, dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan intelektual sebetulnya sudah ada pengelolanya, di mana secara global itu ada yang namanya WIPO atau World Intellectual Property Organizations. Ya. Kemudian standar perlindungan dari hak kekayaan intelektual itu sangat-sangat dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional ya, baik itu konvensi Paris, konvensi Bern maupun TRIPS ya. TRIPS itu singkatannya adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ya teman-teman. Nah, kemudian apa saja toh elemen inti dari hak kekayaan intelektual ya. Jadi secara hukum hak kekayaan intelektual itu merupakan hak eksklusif ya, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang ya, yang memiliki efek erga omnes, yaitu berlaku dan dapat dipertahankan terhadap semua pihak. Ya, artinya ya, ketika kita itu sudah memiliki hasil kreasi kita, ya, hasil olah pikir kita, entah itu berupa buku, entah itu berupa lagu, entah itu berupa lukisan, atau mungkin merek, ya, atau mungkin invensi teknologi, ya, maka secara hukum kita mendapatkan yang namanya hak eksklusif. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah negara, teman-teman semua. Oke. Kemudian kreativitas intelektual. Jadi keberadaan hak kekayaan intelektual itu berakar secara mendalam pada curahan usaha, curahan waktu, dedikasi kita, serta kreativitas intelektual murni dari manusia. Artinya perolehan hak tadi itu pasti didasari atas usaha yang kita lakukan, yang manusia lakukan, waktu yang dialokasikan untuk membuat kreasi tersebut, ya, dedikasi, etos ya, untuk membuat kreasi tersebut, serta kreativitas intelektual. Nah, sehingga ketika kreasi intelektual tersebut sudah jadi dalam bentuk yang konkret, artinya bisa dilihat, bisa didengar, gitu ya, yang itu orang lain juga bisa menikmati, ya, orang lain juga bisa untuk misalnya melihat nilai ekonominya, nilai moralnya, gitu ya, maka karya intelektual tadi ya itu dapat diperjualbelikan, dapat dikomersialisasikan, gitu ya teman-teman. Nah, maka elemen inti dari hak kekayaan intelektual itu ada 3. Yang pertama adalah hak eksklusif, kemudian ada kreasi, ya kreasinya kreasi intelektual teman-teman ya. Kemudian ada nilai ekonomi dan nilai komersial. Nah, teman-teman, ada beberapa teori yang melandasi ya munculnya ya hak kekayaan intelektual. Ya, yang saya contohkan di sini adalah teori labor dari John Locke. Ya, teori the fruit of labor, jadi buah jerih payah.
Jadi John Locke itu memunculkan teori ini mengingat bahwa hak kekayaan intelektual itu merupakan sebenarnya tidak secara spesifik ya teman-teman semua, tidak secara spesifik bahwa John Locke ini memunculkan hak kekayaan intelektual tidak, tapi pada prinsipnya John Locke itu menyampaikan bahwa yang namanya hasil kerja keras itu harus dihargai. Kerja keras yang tadi mendedikasikan waktu, upaya, ya, tenaga, pikiran, gitu ya, itu harus dihargai. Jadi proses mencampurkan tenaga kerja dan usaha intelektual dengan sumber daya yang ada akan membenarkan kepemilikan atas hasil karya tersebut. Kemudian setiap pencipta atau penemu memiliki hak alamiah untuk mengontrol secara eksklusif dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya sendiri. Ya. Nah, kemudian ada justifikasi moral ya dari hak kekayaan intelektual, di mana teori ini memberikan justifikasi dan landasan moral bagi negara untuk memberikan pengakuan perlindungan ya, hak eksklusif dalam sistem hak kekayaan intelektual. Kemudian teori yang kedua adalah teori dari Jeremy Bentham ya, dan John Stuart Mill, yaitu teori utilitarian. HKI atau hak kekayaan intelektual dipandang sebagai instrumen hukum yang esensial untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Nah, Jeremy Bentham itu mengeluarkan statementnya, yaitu the greatest happiness for the greatest number. Tidak secara spesifik, Jeremy Bentham itu menyampaikan bahwa HKI itu harus bermanfaat, tapi pada prinsipnya setiap usaha manusia yang ada hasilnya harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Begitu teman-teman ya. Kemudian the greatest happiness for the greatest number. Jadi sebanyak-banyaknya manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Ya, ketika kita menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan kreasi, maka harus bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, gitu teman-teman ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham, ya, bahwa sebetulnya kreasi manusia itu ketika diberikan hak berfungsi untuk menciptakan insentif ya bagi kreasi dan pengungkapan inovasi yang harus diseimbangkan secara hati-hati dengan akses publik. Jadi dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, teman-teman, maka fungsinya juga untuk mendorong para industri kreatif, para kreator-kreator, misalnya tadi misalnya pencipta buku ya, untuk bisa lebih banyak lagi secara kualitas, secara kuantitas maupun secara kualitas memproduksi buku misalnya, memproduksi lagu. Karena apa? Dia merasa dilindungi ya. Semakin dia itu dilindungi, maka menurut teori ini ya, maka dia akan bisa memberikan lebih banyak lagi, memberikan lebih berkualitas karya-karyanya tadi, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ya, yang perlu dicermati adalah bahwa ini bukan lantas menjadi monopoli, ya.
bukan lantas menjadi monopoli. Kenapa teman-teman? Karena di dalam aturan ya secara filosofis juga teman-teman bahwa hak kekayaan intelektual itu harus diseimbangkan dengan akses publik. Nah, sebagai contoh misalnya teman-teman nanti akan belajar hak cipta ya di minggu selanjutnya. Anda akan melihat adanya undang-undang hak cipta, di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai fair use atau akses atau penggunaan yang wajar. Ya, kalau di Indonesia itu lebih tepat dikatakan sebagai pembatasan hak cipta. Jadi hak cipta itu meskipun eksklusif, tetapi dibatasi. Dibatasi untuk apa? Contoh untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penelitian, gitu teman-teman. Jadi tidak lantas menjadi sebuah monopoli absolut, gitu teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada pencegahan monopoli. Jadi teori ini mendukung untuk pemberian durasi terbatas dan berbagai pengecualian hukum untuk mencegah praktek monopoli yang berlebihan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada fair use ya, penggunaan yang wajar. Nah, kalau di kita itu tadi sampaikan lebih tepat jika dikatakan sebagai pembatasan hak cipta. Kemudian di undang-undang yang lain juga ada, gitu teman-teman. Nah, kemudian ada insentif reward and teori insentif dan teori reward ya, di mana ada penghargaan atas upaya, yaitu memberikan penghargaan atas upaya kreatif atau inventif melalui pemberian hak eksklusif dalam jangka waktu yang terbatas, gitu ya. Kemudian ada insentif untuk berinovasi, ya, memberikan insentif yang mendorong investasi. Insentif bukan berarti langsung kita pemerintah memberikan uang ya, negara memberikan uang, itu tidak, teman-teman semua. Tapi dengan adanya hak tadi, diberikan hak, maka dia berhak untuk misalnya menggandakan, berhak untuk menerbitkan, mendistribusikan karyanya sendiri ya, yang mana itu nanti bisa mendorong investasi, pengambilan risiko secara komersial, serta diseminasi ilmu pengetahuan secara luas. Kemudian ada manfaat publiknya, yaitu memberikan manfaat bagi publik melalui masuknya karya atau invensi ke ranah publik domain setelah masa perlindungannya berakhir. Jadi teman-teman semua, tadi yang saya sampaikan, HKI itu ya sebetulnya ada ketentuan soal public domain atau milik umum. Ketika durasi perlindungannya sudah berakhir, maka dia akan masuk pada ranah milik umum. Atau misalnya dia tidak digunakan, dia akan masuk ke contoh merek gitu ya teman-teman, masuk ke dalam public domain. Kalau hak cipta nanti ada perlindungan terhadap hak ekonomi, ya tergantung dari objek hak ciptanya. Misalnya untuk lagu, dia berapa tahun, 50 tahun setelah diterbitkan, ada seumur hidup plus 70 tahun. Artinya ada durasinya. Ketika sudah selesai durasi tersebut, menjadi milik umum, siapapun boleh untuk menggunakan ya, selama mencantumkan siapa pencipta aslinya, gitu ya. Kemudian, nah kita akan coba untuk melihat HKI itu sebagai hak kebendaan atau property rights. Teman-teman, HKI ya karena dia berasal dari kata hak tadi ya, ada kata haknya. Kalau dalam hukum benda, hak itu ya dia masuk, hak itu masuk dalam benda atau zat, gitu ya. Nah, HKI ini lebih spesifik, dia masuk dalam benda yang tidak berwujud atau intangible assets, gitu ya, yang diakui secara hukum dan dapat ditegakkan terhadap semua pihak. Oke. Nah, kemudian ya dengan adanya hak tadi ya,
maka si pencipta, inventor, ya, desainer, dia diberikan kekuasaan secara eksklusif. Untuk apa? Untuk menggunakan karyanya, untuk mengecualikan terhadap penggunaan dari pihak lain, untuk mengalihkan, dan juga melisensikan hak tersebut. Ya, teman-teman, jadi dengan adanya hak tadi, maka si pencipta, inventor, dan para penemu atau pencipta yang lain misalnya, dia diberikan hak untuk menggunakannya sendiri, untuk mendistribusikan, ya, mengirimkan, ya, kemudian menggandakan, untuk dia itu misalnya melisensikan, ya, mengalihkan, ya, kepada pihak lain, itu menjadi hak dari pencipta atau inventor, ya, teman-teman semua. Kemudian, ya, bahwa hak HKI ini, ya, melekat secara langsung pada objek tidak berwujud itu sendiri. Teman-teman perlu diketahui, teman-teman, ya, berbeda hanya dengan objek fisik. Ya. Kita contohkan misalnya buku. Buku itu, misalnya kita membeli buku dengan pencipta orang lain, ya, kita beli misalnya buku tersebut, kita bakar, itu hak kita. Itu teman-teman semua, ya, itu hak kita. Kita beli buku tersebut lalu kita buang, itu juga hak kita, ya. Tetapi, ya, berbedanya ketika kita itu membeli buku, kemudian kita membuat salinan dari buku tadi dan kita menjualnya, ya, itu ada pelanggaran terhadap hak cipta. Jadi yang melekat haknya, yang melekat itu pada objek, ya, fisiknya, ya, hak cipta tadi. Berbeda teman-teman ketika kita bicara soal kita beli buku tadi, kemudian kita mau buang bukunya, terserah, itu hak kita sebagai pembeli. Tapi kalau kita menyalin buku tersebut, ya, kemudian kita itu membuat buku lagi yang sama dengan buku tersebut dan kita namai kita sendiri, padahal itu adalah buku orang lain, ada pelanggaran terhadap hak cipta, gitu ya. Nah, ini terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya, teman-teman semua. Nah, ini teman-teman perlu untuk diketahui. Jadi bukan kita itu pada objek yang sifatnya fisik, tapi yang non fisiknya atau intangible tadi, perlekatannya, teman-teman semua. Jadi jangan dikira ketika kita membuang buku itu melanggar hak cipta, tidak. Tapi kalau kita menyalin buku tersebut atau kita itu mengganti nama dari buku tersebut, kita buat sendiri, kalau kita ganti namanya, itu ada pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, itu teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ada karakteristik dari hak kekayaan intelektual, ya, aset yang bersifat intangible, ya, teman-teman. Jadi sifat dari hak kebendaan yaitu tidak berwujud dan non-rival dalam penggunaan, eksklusivitas, perlindungan, murni diciptakan dan dijamin oleh hukum. Kemudian HKI itu dapat dialihkan dan dapat diagunkan. HKI itu memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dialihkan, dilisensikan, dan bahkan dapat dijadikan objek agunan dalam bisnis. Ya, meskipun tidak semua, ya, saya katakan di sini tidak semua rezim HKI itu dapat diagunkan, teman-teman, ya. Oke. Suara saya masih terdengar, ya, dengan jelas, ya, teman-teman. Iya, Oke. Jadi yang dapat dijadikan sebagai objek agunan
ya, itu tidak semua rezim hak kekayaan intelektual. Nanti kita bahas per rezim, teman-teman ya. Kemudian ada formalitas pendaftaran kecuali hak cipta, teman-teman ya, bahwa selain hak cipta, rezim-rezim yang lain itu tunduk pada pendaftaran atau formalitas tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kalau hak cipta itu berlaku yang namanya automatic protections atau perlindungan secara otomatis. Sedangkan kalau untuk yang rezim lain itu berlakunya ada prinsip first to file. Siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran. Sedangkan kalau tadi hak cipta dia adalah first to use, gitu teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, secara detail teman-teman, Anda bisa melihat pemisahan antara benda fisik dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ya itu masuk di sini ya teman-teman ya, yang intangible. Nah, kita bahas dulu yang benda fisik atau tangible. Jadi benda fisik itu dapat diraba, dilihat, dan dikuasai secara nyata. Contohnya seperti buku, seperti CD, seperti mesin-mesin gitu ya. Itu dapat dilihat secara nyata. Kemudian kepemilikannya otomatis beralih saat benda fisik diserahkan. Kalau kita melihat kembali flashback pada mata kuliah hukum benda di semester 2, ada yang namanya levering atau penyerahan. Nah, ketika benda fisik itu diserahkan secara nyata, ya, maka kepemilikannya otomatis beralih, ya. Entah itu melalui transaksi jual beli, entah itu melalui hibah, gitu ya. Kemudian benda fisik itu juga memberikan hak untuk memakai, meminjamkan, menghabiskan atau membuang wujud fisiknya. Ini terkait dengan benda fisik. Nah, sekarang kita bahas untuk benda yang HKI, yang intangible, teman-teman semua. Hak kekayaan intelektual, ya, itu berupa benda tidak berwujud, ya, yaitu hak eksklusif atas karya intelektual yang terkandung di dalam benda fisiknya. Kepemilikan hak kekayaan intelektual tidak otomatis beralih saat benda fisik tersebut itu dijual. Jadi ketika kita menjual buku, saya pencipta buku, kemudian saya menjual buku saya, tidak secara otomatis hak atas kekayaan intelektual tersebut itu beralih. Tidak. Ya teman-teman, perlu diketahui ya. Namun harus ada perjanjian khusus, entah itu berupa lisensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk hak kekayaan intelektual itu memberikan hak monopoli legal untuk memperbanyak, mengumumkan dan melisensikan karya tersebut gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara benda fisik dan hak kekayaan intelektual. Nah, ini saya berikan contoh kasus ya, membeli sebuah buku fisik ya. Ketika seseorang membeli buku, dia sah menjadi pemilik benda fisik buku tersebut. Boleh dibaca, boleh dipinjamkan, atau boleh dijual kembali, ya. Namun dia tidak memiliki hak cipta atas isi buku tersebut, sehingga tidak berhak untuk menggandakan, tidak berhak untuk menerjemahkan, atau mengalihwujudkan menjadi film tanpa izin dari pencipta. Gini ya, ini secara khusus kita bahas mengenai karakteristik HKI sebagai hak kebendaan, ya, benda fisik versus hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian teman-teman semua, ya, kita bicara mengenai sejarah dari hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman, kita bicara sejarah hak kekayaan intelektual,
akan terbagi menjadi banyak rezim. Ada sejarah hak cipta sendiri, ada sejarah paten sendiri, ada sejarah merek sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kita bicara soal hak cipta terlebih dahulu. Pada tahun 1710 ya muncul yang namanya Statute of Anne, di mana Statute of Anne ini adalah undang-undang hak cipta modern pertama di dunia, yang itu muncul di Inggris. Kemudian pada tahun 1883 ada yang namanya Paris Convention, yaitu adalah kesepakatan internasional perlindungan terhadap properti industri. Pada tahun 1886 ya ada Berne Convention. Sebenarnya agak panjang ini ya. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, tapi lebih umum disingkat Berne Convention. Nah, apa itu Berne Convention? Jadi itu merupakan konvensi yang membahas mengenai perlindungan terhadap karya seni, sastra, ya, dan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, Berne Convention itu merupakan standar perlindungan minimum untuk hak cipta, ya. Kemudian pada tahun 1967 WIPO atau World Intellectual Property Organizations itu didirikan, ya. Jadi pembentukan organisasi untuk administrasi kekayaan intelektual. Pada tahun 1994 ya ada TRIPS Agreement, ya, standar global minimum perlindungan HKI dalam bingkai World Trade Organizations. Itu teman-teman, ini adalah sejarah dari hak kekayaan intelektual ya secara global. Kemudian hak kekayaan intelektual di Indonesia pada masa kolonial. Pada tahun 1840-an ya, itu muncul HKI awal ya. Itu aturan HKI diperkenalkan di wilayah Hindia Belanda untuk pertama kalinya. Kemudian ada tahun 1885 pengundangan UU merek pertama di wilayah kolonial. Kemudian 1910 Undang-Undang Paten ya, pemberlakuan Undang-Undang Paten untuk melindungi invensi teknologi, dan pada tahun 1912 itu muncul Author Suite, yaitu Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, ya, namanya Author Suite, teman-teman semua. Jadi bukan Undang-Undang Hak Cipta, tapi Author Suite atau hak pengarang, gitu, Undang-Undang buat pengarang, gitu, seperti itu. Kemudian pada reformasi pasca kemerdekaan ada transisi ya, di mana adopsi dan penggantian bertahap peraturan perundang-undangan HKI warisan pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1994 itu Indonesia meratifikasi TRIPS ya, yang mengacu reformasi besar-besaran hukum HKI nasional. Ya. Kemudian pada tahun 2000 ada Undang-Undang HKI khusus, ada UU Rahasia Dagang, ada Undang-Undang Desain Industri, ada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ya, dan perlindungan varietas tanaman pada tahun 2000 ya. Kemudian di tahun 2014 sampai 2016 itu ada pengesahan Undang-Undang HKI di rezim utama. Saya katakan di sini rezim utama adalah Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, gitu ya. Pada tahun 2014 itu Undang-Undang Hak Cipta, 2016 itu Undang-Undang Paten, dan merek serta indikasi geografis di tahun 2016 juga, teman-teman semua. Kemudian ketika kita bicara HKI, bagaimana dalam perspektif konstitusi, teman-teman semua. Kita bicara Undang-Undang Dasar kita, terutama di pasal 28C ayat 1, ya, yaitu menjamin hak setiap orang
untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ya. Kemudian dukungan lingkungan kebijakan, jadi konstitusi menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Kemudian teman-teman semua memastikan ya adanya HKI ini memastikan bahwa implementasi HKI selaras dengan tujuan pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Saya sudah upload materi ini di LMS kita moka.unima.ac.id. Jadi silakan untuk diunduh. Kemudian teman-teman semua juga perlu memastikan bahwa Anda melakukan presensi pada sesi kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi